Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru pertama ngeliat aku, mungkin penasaran aku ini siapa. Aku ini cuma seorang perempuan biasa, udah punya anak satu, dan aku mau berbagi pengalaman aku gimana aku bisa turunin berat badan dari 70 kilo jadi 50 kilo. Yeay! Jadi semua ini berawal ketika aku lagi hamil anak pertama aku. Setelah aku beres yang ngalamin mual-mual kayak gitu, di usia kandungan ke-4 bulan, aku mulai ngerasain yang namanya ngidam. Ini pertama kalinya aku ngerasain yang namanya ngidam itu kayak apa dan luar biasa nggak bisa aku tahan. Entah ini sugesti atau emang ngidam tuh kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu. Cuma emang pada saat itu aku ngerasa kayak kalau aku mau apa dan nggak kebeli itu kayak susah tidur, mood aku jadi berantakan. Akhirnya aku yang nggak bisa ngontrol mood aku sendiri jadi drastis banget naik ke berat badannya. Kalian tahu nggak, selama aku hamil, aku banyak banget makan yang di luar porsi seharusnya. Contohnya nih, pertama, aku dulu pernah makan kurma setengah kilo dalam waktu 1 hari 1 malam dan itu cuma aku yang makan. Gila nggak berapa kandungan gula yang masuk ke badan aku. Dan itu berefek banget, bikin aku cepet banget gemuknya. Terus kedua, selama aku hamil, aku tiap hari makan mie ayam. Aku nggak tahu kenapa tiap hari tuh aku pengen aja makan mie ayam. Bahkan pernah di 1 hari tuh aku makan mie ayam sampai 2 kali, pagi sama sore. Nah terus pada waktu itu juga aku jarang makan yang berserat. Minumannya juga aku banyak konsumsi minuman yang manis kayak boba, Thai tea, terus kayak ya Thai tea yang hits gitu lah ya. Dan aku jarang banget minum air putih karena pada waktu hamil tuh air putih rasanya tuh agak pahit dan aku jadi gak seneng aja. Di pikiran aku tuh air putih kayak rasa air sabun gitu loh guys. Jadi pada waktu itu memang pola makan aku berantakan, pola makan aku benar-benar nggak sehat, tapi alhamdulillahnya anak aku lahir dengan aman, dengan sehat, dan nggak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah banget ya. Aku juga sempat ngerasa kalau aku tuh nggak bisa kayak gini terus, soalnya kalau kayak gini ya badan aku juga nggak sehat kan. Lutut aku juga sering sakit, mungkin karena terlalu berlebihan berat badannya. Akhirnya aku mutusin buat diet, cuma aku cari-cari diet yang aman dan kebetulan waktu itu juga aku lahirannya sesar, aku nggak normal waktu itu lahirannya. Karena waktu itu lahiran sesar, dokter dan suster di sana tuh nyaranin supaya aku konsumsi telur sehari 6. Nah dibagi-bagi kayak pagi 2, siang 2, malam 2. Nah aku juga nggak nyangka ternyata dengan aku konsumsi telur itu selama ya hampir sebulan lah ya aku konsumsi telur tiap hari, berat badan aku turun banget drastis karena waktu terakhir aku timbang itu dari 72 kilo terus aku timbang lagi berat badan aku udah 58 kilo. Wow! Turun 12 kilo kan. Aku di situ kayak wow, keren juga sih, maksudnya kayak langsung turun drastis banget kan. Nah, karena waktu itu aku udah ngerasa cukup dong, turun 12 kilo udah keren banget gitu buat aku. Jadi aku stop dulu dietnya, akhirnya aku fokus dulu benerin pola makan aku demi ASI aku biar terus berlimpah gitu kan. Nah, ceritanya waktu itu aku dapat undangan dari temen jauh aku, dia nikah. Aku datang dong, aku, suamiku sama anakku datang ke undangan itu. Dan pada saat itu, jadi ceritanya temen aku ini kan punya tante, dan tantenya tuh kenal sama aku, dia kenal sama aku dari sebelum aku nikah gitu. Otomatis dia tahu lah ya, dulu badan aku tuh gimana sebelum nikah gitu. Nah waktu aku datang ke undangan, aku ketemu sama tantenya bilang apa coba? Ih kok masih gendut? Sumpah itu nggak jelek banget buat aku. Itu tuh bikin aku ngerasa jadi mikir lagi gitu. Aku kan udah bilang ya, udah bilang kemarin gitu kayak aku mau berhenti diet dan tiba-tiba orang ngatain aku gendut gitu. Aku jadi apa aku jangan berhenti diet gitu ya? Kok orang-orang ngatain aku gendut gitu. Sumpah ini ngerusak banget mental aku. Ini juga ngerusak psikis aku, ini ngerusak juga kayak komitmen aku. Ini juga salah satu hal yang bikin aku jadi ngerasa aku dilema nih harus gimana. Kalau aku lanjutin diet, aku takutnya jadi ibu yang egois buat anak aku. Tapi kalau aku nggak diet, aku insecure nanti dikatain orang gendut-gendut gitu kan. Aku jadi ngerasa aku harus gimana. Akhirnya tahu nggak, aku ngalamin baby blues.
aku stres banget, aku depresi banget, aku jadi enggan waktu itu nyusuin anak aku sampai berapa hari ya, kurang lebih ada mungkin 2 harian gitu, aku nggak mau nyusuin anak aku. Jadi anak aku minum susu formula saking aku depresinya, kayak orang-orang kok nggak bisa sih gitu hargain aku, orang-orang kok nggak bisa mahamin aku gitu, aku kan ibu yang baru beres banget lahiran, anak aku juga baru usia 2 bulanan gitu. Orang-orang emang ekspektasinya tuh udah ngeliat aku maunya sekurus apa, seramping apa. Aku di situ kayak marah banget sama dunia aku sendiri. Jadi aku kok genut gitu sekarang, aku kok jadi jelek banget badannya gara-gara omongan orang yang masuk ke telinga aku gitu. Akhirnya karena waktu itu saking banyaknya omongan yang masuk ke telinga aku mutusin buat beli obat diet yang berbentuk kapsul. Aku beli 3 jenis obat kapsul nih. Yang pertama aku beli dari salah satu selebgram. Yang kedua aku beli dari Shopee, karena aku lihat reviewnya aja di Shopee ya, lihat dari ratingnya. Dan yang ketiga aku beli dari Instagram, yang ini pernah direview sama artis-artis. Nah jadi aku beli 3 obat ini tuh nggak aku pakai bersamaan, aku belinya juga nggak barengan. Jadi aku beli pertama tuh yang di Instagram dulu nih, yang suka direview sama artis-artis. Aku beli paket yang sebulan waktu itu dengan harga kurang lebih 3,5. Aku pakai selama 1 bulan dan itu emang ngaruh, aku turun 4,5 kg. Selesai obat ini habis 1 botol, aku pakai obat yang kedua. Obat yang kedua ini aku beli dari selebgram, cuma aku nggak bisa sebutin di video ya selebgram siapa yang aku maksud ini. Aku konsumsi selama 1 bulan dan ini aku cuma turun 2,7 kilo, jadi 2 kilo 7 ons gitu aku turunnya. Nah yang ketiga aku beli dari Shopee. Aku ngelihat rating aja sih, maksudnya rating orang gimana gitu hasil pakai ini gitu, dan aku nyoba aja lah, ya udah aku beli dong. Dan hasilnya setelah aku berhasil pakai 3 obat itu sampai habis semuanya, berat badan aku ada di 50 kilo. Seneng banget dong, gila seneng banget, soalnya kan uang aku berarti nggak aku buang sia-sia. Aku beli 3 obat ini kan hampir ya habis lah, kurang lebih 800.000 3 obat gitu, lumayan buat aku. Jadi aku seneng banget waktu aku tahu berat badan aku udah 50 kilo gitu. Cuma tugas aku berikutnya kan gimana aku bisa stabil berat badan tanpa harus ketergantungan obat lagi, ya enggak? Aku nggak minta kalian untuk mencontoh semuanya karena masih banyak pola diet yang lebih bagus dari apa yang aku lakuin. Cuma poin yang bisa kalian ambil di sini, aku diet yang pertama itu karena aku rutin makan telur. Ini juga sekaligus penyembuhan aku waktu beres sesar. Yang kedua juga aku pakai 3 jenis obat kapsul, obat diet dari 3 merek yang berbeda juga. Dan yang ketiga, gimana caranya aku bisa stabil lagi berat badan, seperti yang bisa kalian lihat sekarang di video. Ini aku udah bebas dari obat itu udah 2 tahun, aku udah nggak pernah konsumsi obat apa-apa lagi. Jadi itu 3 hal yang mungkin bisa kalian ikutin dari cara aku. Selebihnya kalian bisa cari lagi cara yang paling bagus, cara yang paling cocok juga buat kalian. Karena kalau masalah diet itu urusannya sama badan dan cuma kita sendiri yang tahu cocok apa enggak pakai diet itu. Karena aku sendiri pernah nyobain, aku pernah diet Ayu di IBM, diet keto. Aku juga pernah OCD yang dari Master Deddy Corbuzier itu. Aku udah nyobain semuanya dan aku di situ juga akhirnya tahu mana yang paling cocok buat aku. Jadi saran aku pribadi, kalau misalnya kalian mau diet, jangan langsung drastis gitu. Ibaratnya gini loh, kalian biasa makan 1 piring full dengan lauk yang full juga, terus kalian mau diet gitu kan, kalian jangan langsung stuck tiba-tiba jadi nasi cuma 2 suap, lauk cuma 1 potong gitu, jangan. Kalian kalau mau diet itu harus berangsur. Ibaratnya kalau misalnya kalian yang biasa 1 piring itu full nasinya, kalian kurangin jadi setengah. Terus kalian pilih kombinasi lauk pauk yang nggak begitu banyak digoreng kayak goreng kering gitu. Kalian mendingan lebih pilih lauk-lauk yang ditumis. Terus kayak sayuran-sayuran yang ditumis gitu, itu lebih bagus buat kalian. Itu sih saran dari aku. Terus juga kalian harus ngurangin banyak kandungan gula, kandungan garam. Bukan nggak boleh pakai gula, bukan nggak boleh. Gula sama garam juga tetap aku konsumsi waktu itu, cuma aku batasin gitu, ngerti kan? Nah ini video terakhir, aku mau tunjukin dulu
foto-foto aku before after aku dari aku masih 70 kilo dan akhirnya sekarang aku udah 50 kilo lagi. Ini aku tunjukin buat kalian berbagai macam foto aku. Bisa kalian cek sendiri ya. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Nah itu dia sedikit ulasan dari foto-foto before dan afternya aku. Semoga kalian bisa terinspirasi dari situ. Yang jelas satu hal yang mau aku tekankan untuk kalian bahwa kita itu diet bukan untuk cantik. Cantik itu bonus. Diet itu untuk sehat. Karena kurus atau langsing aja belum tentu sehat, gimana lagi kalau kita kelebihan berat badan. Nah itu sedikit pesan dari aku. Semoga kalian suka video aku. Nanti next video kalian bisa komentar kalian mau aku bikin video apa. Makasih udah nonton video aku. Bye.